Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa muallimina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kullul qulubi ila al-habib jamil wa ma'i bidzalika syahidun wa dalil. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سالت عيون العارفين تسيل كل الناس تحب الحبيب كل مؤمن يحب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jemaah sekalian, setelah beliau ucapkan salam kepada kita semua, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita semua, beliau mengajak kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Selain itu, beliau juga mengajak kita untuk bersalawat, mengaturkan ataupun mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dialah manusia yang diutus untuk kita semua, penyempurna dari segala nabi yang Allah utus. Kemudian dialah yang menjadi guru kita semua jemaah sekalian, menjadi qudwah, menjadi contoh, suri tauladan bagi setiap umat manusia. ولذلك كان على كل مسلم ومسلمة أن ينظر إلى سيرته وإلى هديه وإلى طريقته الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان يتحرك وكيف كان يمشي وكيف كان عبادته وكيف كانت أخلاقه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka dari itu sekalian, kita selaku umatnya harusnya senantiasa melihat kepada beliau, senantiasa menjadikan beliau panutan, contoh untuk kita semua. Bagaimana itu dari tingkah laku beliau, sifat, bagaimana beliau dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umatnya haruslah menjadikan beliau sebagai contoh satu-satunya jamaah sekalian, sebagaimana Allah memerintahkannya mengutus Nabi kita untuk seluruh alam, untuk kita semua. Walidhalika nurul Islam, nurul iman, nurul hidayah la ya'ti illa bisiratil habib, bi akhlaqil habib, bi ta'alimil habib, bi af'alil habib, bima yaf'aluhu al habibul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketahuilah bahwa cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada manusia atau tidak akan turun kepada seorang hamba ketika dia tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita mulai dari salatnya dan ibadah-ibadah lainnya mencontohkan kepada kita. Maka ketahuilah jamaah sekalian, cahaya Allah, nur Allah jamaah sekalian tidak akan turun kepada kita selain daripada kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walidhalika انظر إلى الأخلاق وإلى السير وإلى الأحاديث وإلى ما رواه الصحابة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد الهداية والنور من الحبيب من القديم. جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قصة جميلة جدا عن خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita mungkin membaca riwayat-riwayat sahabat, membaca riwayat-riwayat beliau, sejarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita akan menemukan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya menjadi contoh bagi kita selaku umatnya. Maka dari itu terdapat sebuah kisah yang begitu bagus, yang begitu indah, yang diriwayatkan oleh Jabir, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah بعد غزوة من الغزوات يريد أن يرجع إلى المدينة
وقال للصحابة استريحوا تحت الأشجار استراحة تحت الأشجار واستراح رسول الله تحت شجرة من الأشجار وعلق السيف على الشجرة. Dikisahkan jemaah sekalian atau diriwayatkan bahwa dahulu kala ketika Rasulullah Muhammad SAW baru selesai dari perang Ghazwah, dari perang jemaah sekalian, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya. Jadi satu pasukan ini bersama Rasulullah ingin pulang ke Madinah, ke kota Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah perjalanan Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon dan beristirahat di sana. Sahabat-sahabat Rasulullah bersama Rasulullah yang menyimpan pedangnya atau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut, kemudian beliau di bawah pohon tersebut atau di dekat pedangnya. فإذا علق رسول الله السيف فنظر إليه أحد المشركين من بعيد وجعل حتى نام الصحابة جميعا جاء إلى رسول الله يمشي قليلا قليلا حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ternyata jemaah sekalian, di tengah-tengah mereka ada kaum kafir atau ada musuh dari mereka sendiri. Sementara para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad SAW sedang terlelap, sedang beristirahat, maka dia menunggu momen seperti ini. Maka dia bangkit, kemudian menghampiri Rasulullah Muhammad SAW. فإذا به يأتي قليل وأخذ السيف بهدوء قليل. Kemudian jemaah sekalian, laki-laki ini atau musuh ini mendekati Rasulullah perlahan-lahan mendekati pedang yang digantung di pohon tersebut, mendekati pedang Rasulullah. Lalu diambillah pedang itu sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan agar tidak terdengar suara sedikit pun, karena Rasulullah dan para sahabatnya yang lain sedang terlelap. يفتح السيف قليل خرج السيف ثم الآن السيف الذي لرسول الله أصبح مع هذا الكافر وأخذ يفعل هكذا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام وهذا يضرب هكذا السيف قليلا يا محمد قم يا محمد ويضع السيف على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian jemaah sekalian, kafir ini atau musuh ini berhasil merebut pedang Rasulullah yang digantungkan di pohon tersebut, yang tentu di bawahnya ada Rasulullah. Ketika dia berhasil mengeluarkan pedang dari sarung pedang itu jemaah sekalian, dia mengangkat pedang itu, kemudian perlahan-lahan memukulkan ke leher Rasulullah SAW. Ketahuilah, sesungguhnya telah merebut pedang ini, pedang Rasulullah, pedang pemimpin kalian. Kemudian dia mengatakan itu jamaah sekalian sambil memukulkan di leher Rasulullah, di leher Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, qum, takabbur, qum. Rasulullah فتح عينه وقال يا محمد تكبر الآن يا محمد من يمنعك الآن مني؟ من يقدر؟ من سينقذك الآن مني؟ أنت الآن أضرب تموت. من سيمنعك الآن مني؟ Kemudian jemaah sekalian, sambil dipukul-pukulkan pedang ini ke leher beliau sallallahu alaihi wasallam, kafir ini atau musyrik mengatakan, wahai Muhammad, bangunlah. Dan ketika Rasulullah membuka matanya secara perlahan-lahan jemaah sekalian, dia angkuh kepada Rasulullah, dia sombong kepada Rasulullah sambil mengatakan jemaah sekalian, ketahuilah Muhammad, sesungguhnya hari ini atau waktu ini tidak ada lagi yang dapat menghalangiku untuk membunuhmu sekarang juga. Tabassam Rasulullah, tabassam Rasulullah wa qala Allah
Ya Muhammad, man yamna'uka al-ana minni? Rasulullah qala, Allah. Kemudian jamaah sekalian, sembari Rasulullah membuka matanya secara perlahan melihat ataupun mengarahkan pandangannya kepada pria ini, dia sambil tersenyum. Inilah akhlak mulia Rasulullah. Rasul kita tersenyum mengarahkan pandangannya kepada pria yang sedang memukul-mukulkan pedangnya sendiri ke leher Rasulullah, sambil terus bertanya, "Ya Muhammad, siapakah yang menghalangimu untuk membunuhku saat ini juga?" Apa yang Rasul jawab? Mengatakan sambil tersenyum, "Allah." Mengulang sekali lagi, mengatakan Rasulullah, "Allah," kepada musuh tersebut. فإذا هذا المجرم يريد أن يضرب رسول الله أخذ السيف يده تهتز يريد أن ينزل لا يستطيع يده تهتز لا يستطيع سقط السيف من يده. Kemudian jamaah sekalian, ketika musuh atau kafir tersebut mengangkat pedangnya dan bersiap untuk memenggal kepala Rasulullah Muhammad SAW, seketika dia menurunkan pedang itu, seketika itu pula dia gemetar jamaah sekalian, gemetar dan tidak bisa bergerak sedikit pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bergetar dengan begitu kencang jamaah sekalian, tubuhnya tidak dapat bergerak, maka jatuhlah pedang Rasulullah dari tangannya. Lam yastati' an tatharrak yaduhu. يريد أن يأخذ السيف ما استطاع يده شلت يريد أن ينزل إلى السيف لم يستطع. Begitu laki-laki ini ingin mengambil pedang Rasulullah yang jatuh jamaah sekalian, dia masih belum bisa untuk menggerakkan anggota tubuhnya, bahkan tangannya sekalipun masih bergetar jamaah sekalian. Ketika dia ingin mengambil pedang yang jatuh darinya, dia tidak sama sekali bisa menggerakkan salah satu pun dari anggota tubuhnya. فأخذ رسول الله السيف وقال أنت الآن من يمنعك مني؟ من يستطيع أن يمنعك الآن مني؟ من يستطيع أن يمنعك مني؟ Kemudian Rasul kita mengambil pedangnya jamaah sekalian, kemudian mengatakan di depan laki-laki itu, "Kalau sekarang aku bertanya kepadamu, siapakah yang dapat melarangku untuk membunuhmu? Siapakah yang dapat menghalangiku untuk membunuhmu sekarang juga dalam kondisi yang tidak bisa melakukan apa-apa?" Faqala, Ya Muhammad, anta rajul karim, anta rajul azim, anta rajul akhlaquka 'aliyah. Al-an tadhakkar, yara al-maut. Qala ya Muhammad, nasma'u أنك رجل عظيم ورجل كريم وتعفو وتصفح عن الناس اعف عني يا محمد. Ketika keadaan berbalik jamaah sekalian, ketika dia diambang kematian atau di depannya sudah melihat pintu kematian jamaah sekalian, laki-laki ini malah memuji Rasulullah yang sebelumnya sombong atau angkuh di depan Rasulullah. Dia malah mengatakan, "Ketahuilah wahai Muhammad, aku mengetahuimu bahwa engkau merupakan laki-laki atau seseorang yang memiliki akhlak yang begitu mulia dari yang lain, akhlak yang begitu baik dari yang lain." Jadi baiknya jamaah sekalian, ketika dia sudah tidak dapat bergerak, yang semulanya sombong sekarang malah memuji Rasulullah Muhammad SAW. فأخذ رسول الله السيف ووضعه في الأرض وقال أما أنا فقد عفوت عنك تريد أن تذهب اذهب ولكن أريد أن أعرض عليك شيء اسمع مني. قال تفضل ماذا ستقول؟ ما الذي تريد أن تقول يا محمد؟ عفوت عني؟ قال عفوت عنك هذا السيف ولكن أريد أن أعطيك كلام اسمع مني. Kemudian jemaah sekalian, Rasul kita Muhammad SAW menancapkan pedangnya ke tanah atau meletakkan pedangnya ke tanah, kemudian mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Ketahuilah wahai engkau, aku telah memaafkanmu. Akan tetapi ketika kau ingin pergi, silakan aku biarkan. Namun sebelum itu aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." Dan laki-laki mengatakan, "Baiklah, kalau engkau sudah memaafkanku, aku akan mendengarkan apapun itu darimu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad." فقال إني أعرض عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ادخل في
قال يا محمد لا لا قال أنا رأيت قبل قليل كنت تستقتلني والله يمنعني قال إنما يدك يد. Kemudian jamaah sekalian, ternyata Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk bersyahadat di hadapannya, untuk masuk ke dalam agama Islam jamaah sekalian. Tetapi pria itu atau musuh itu menolak, kafir itu menolak. Wahai Muhammad, aku tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena dalam keadaan dia tidak bisa bergerak jamaah sekalian. فقال له أتريد آية أني رسول الله أتريد معجزة أنني رسول الله قال نعم أريد. Kemudian laki-laki ini mengatakan dan bertanya, Rasulullah bertanya kepada kafir ini atau musuh ini, apakah kau ingin sebuah dalil atau sebuah bukti bahwa aku ini merupakan utusan Allah, bahwa aku ini seorang Rasulullah Subhanahu wa taala? Kemudian laki-laki menjawab, iya, aku ingin bukti bahwa engkau merupakan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. فالتفت عن يمينه رسول الله ونظر إلى شجرة قال لها تعالي بأمر الله فجاءت إليه. Kemudian jamaah sekalian, mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau Muhammad SAW memanggil pohon jamaah sekalian, maka pohon itu dipanggil oleh Rasulullah. Pohon itu pun mendekat kepada Rasulullah dan itu merupakan bukti kerasulan Nabi kita Muhammad SAW kepada kafir ini. فقال لها قال للشجرة من أنا قالت أنت رسول الله. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pohon tersebut, siapakah aku? Maka pohon itu menjawab, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. فإذا بالرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ما رأيت أعجب من هذا شجرة تتكلم آمنت بالله وبمحمد بن عبد الله. Maka seketika itu jamaah sekalian, dia mengangkat tangannya seraya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Jadi setelah melihat peristiwa pohon itu berbicara kepada Rasulullah, menjawab bahwa Rasulullah merupakan Rasul utusan Allah, maka jamaah sekalian, laki-laki ini, musuh ini, seorang kafir ini bersyahadat di hadapan Rasul kita Muhammad SAW. Naam, bil akhlaq wa aidan bi ta'amul Rasulillah dakhalat hadhihi ummah bikulliha fil Islam. Maka ketahuilah bahwa seorang kafir ini memasuki Islam atau bersyahadat, ya, masuk ke dalam agama Islam dikarenakan akhlak mulia Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak mulia bagaimana beliau SAW memuamalahi atau bersosialisasi kepada sesamanya, kepada semua manusia jamaah sekalian. Dan inilah yang masukkan kafir ini, musuhnya sendiri, ke dalam Islam. Al-an yarfa' yadahu man yuridu an yakuna ma'a Rasulillah, man yaqul ana. Sekarang angkat tangannya bagi kita semua yang ingin bersanding dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Masya Allah. Allahumma ijma'na ma'a Rasulillah. Amin. فرصة يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا السبابة والوسطى. Maka tentunya jamaah sekalian, kita semua ingin bersanding, ingin bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan tahukah kita salah satu jalan bagaimana kita dapat bersanding dengan Rasulullah? Ini merupakan sebuah kesempatan jamaah sekalian, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya aku dan seseorang atau dari umatku yang mencukupi kebutuhan anak yatim atau memberikan makanan kepada yatim akan seperti ini bersama di surga. Nabi kita mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya bahwa nanti orang yang memberikan
makanan kepada fakir miskin, kepada para yatim, akan seperti ini bersamamu di surga. اللهم احشرنا مع الانبياء مع النبيين يا رب العالمين. آمين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك في المنفقين والمتصدقين. اللهم بارك في اهل الصدقه. اللهم بارك في اهل الاحسان. اللهم بارك في اهل الايمان. اللهم انا نسالك ان توفقهم وان تعينهم وان تسددهم. اللهم بارك في اموالهم. اللهم بارك في اعمالهم. اللهم بارك في ارزاقهم. اللهم انا نسالك ان تزيدهم من فضلك الكريم يا كريم يا عظيم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. امين امين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, beliau berdoakan kepada kita semua, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba ataupun umat yang bersanding dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.